Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan selamat datang kepada calon mahasiswa baru Fakultas Syariah jurusan Hukum Tata Negara Islam. Perlu kami sampaikan beberapa hal. Pertama, perkenalkan lebih dulu saya sebagai ketua jurusan. Nama Dr. Andus Haji Ambriza, Dato' Yang Basah. Dan kemudian staf jurusan adalah Dian Pertiwi MH. Bagi para mahasiswa yang akan masuki jurusan HTN, ada beberapa hal yang kami informasikan. Pertama, tentang misi. Kedua, visi. Ketiga, tujuan. Keempat, standar kompetensi lulusan mahasiswa jurusan HTN. Sebagai visi dari jurusan HTN adalah menjadi jurusan yang unggul di tingkat nasional dalam pengkajian dan pengembangan hukum tata negara Islam yang integratif, interkonektif, berkearifan lokal, dan bereputasi global. Dan hal ini direncanakan terwujud pada tahun 2025. Untuk mencapai visi tersebut yang direncanakan oleh hukum tata negara Islam ini dikembangkan lewat beberapa misi. Pertama, menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran yang integratif dan interkonektif dalam bidang hukum tata negara Islam atau siasah, berbasiskan riset, berkearifan lokal, dan bereputasi global, baik teori maupun praktek. Kedua, mengembangkan ilmu hukum tata negara melalui pengkajian dan penelitian ilmiah yang integratif dan interkonektif. Ketiga, meningkatkan kecerdasan intelektual, spiritual, emosional, dan sosial bidang kemahasiswaan dalam hukum tata negara yang mampu bersaing dalam dunia kerja. Keempat, atau misi keempat adalah menyelenggarakan pengabdian masyarakat dalam ilmu hukum tata negara secara integratif dan interkonektif untuk menyahuti kebutuhan dan kesejahteraan masyarakat. Kelima, memberikan kontribusi terhadap upaya implementasi hukum tata negara dalam skala nasional. Selanjutnya, mengenai tujuan dari jurusan. Pertama, terselenggaranya pendidikan dan pengajaran berdaya saing tinggi dalam hukum tata negara yang integratif dan interkonektif, berbasis riset, berkearifan lokal, dan bereputasi global. Kedua, tujuannya adalah berkembangnya hukum tata negara melalui pengkajian dan penelitian ilmiah yang integratif dan interkonektif. Ketiga, terciptanya sarjana hukum tata negara yang cerdas secara intelektual, spiritual, emosional, sosial, dan berdaya saing dalam dunia kerja. Keempat, tujuannya adalah terlaksananya pengabdian masyarakat dalam hukum tata negara secara integratif dan interkonektif untuk menyahuti kebutuhan dan kesejahteraan masyarakat. Kelima, terwujudnya kontribusi terhadap upaya implementasi hukum tata negara dalam skala nasional. Standar kompetensi lulusan atau SKL, ini perlu kami jelaskan kepada saudara bahwa tamatan atau alumni dari HTN ini luangan atau lapangan kerja berpeluang pada calon hakim, baik di pengadilan agama, pengadilan negeri, dan petun, pengadilan tinggi tata usaha negara. Yang kedua juga calon legislator, yaitu DPR RI, DPR provinsi, dan DPR daerah. Dalam arti bisa menjadi pegawai atau stafnya di sana, dan kalau punya uang banyak tentu bisa jadi anggota DPR-nya. Gitu. Dan kemudian sebagai praktisi hukum dan juga calon advokat atau membantu orang lain dalam menyelesaikan kasus, dan masih banyak peluang-peluang lain yang berhubungan dengan hukum. Untuk mendapatkan semua ini, saudara harus menyelesaikan mata kuliah dengan jumlah SKS-nya 145 SKS dengan rincian terbagi ke dalam 4 kategori. Pertama, mata kuliah pengembangan kepribadian. Yang kedua, mata kuliah keilmuan dan keterampilan.
Yang ketiga, mata kuliah yang berhubungan dengan berkarya. Yang keempat, mata kuliah yang berhubungan dengan kehidupan bermasyarakat. Untuk menyelenggarakan ini semua, tentu kita butuh sarana dan prasarana. Sarana dan prasarana yang pertama itu tenaga pengajar. Ya, tidak perlu diragukan lagi, hukum tata negara yang ada di Fakultas Syariah Batu Sangkar ini diasuh oleh dosen-dosen yang sudah berkualitas tentang pengalaman tentang hukum, yaitu berpendidikan S3 dan minimal berpendidikan S2, baik yang di dalam sendiri maupun yang kita minta tambahkan dengan dosen luar biasa. Sementara sarana lainnya, ruangan jurusan sudah memenuhi yang dibutuhkan. Kemudian ruang perkuliahan dilengkapi dengan fokus dan perlengkapan lainnya. Dan juga kita sudah punya auditorium, ruang perpustakaan yang sangat memadai, dan untuk mengasah keterampilan, kita sudah punya ruang labor, praktek peradilan, dan kemudian juga dalam praktek-praktek komputer yang hari ini sangat dibutuhkan. Di samping itu didukung oleh nilai khusus IAIN, yaitu praktek pengamalan ibadah, tahsin dan tahfiz sebagai prasyarat yang sangat harus dipenuhi oleh mahasiswa sebagai kuliah di lembaga perguruan tinggi agama. Dan juga untuk mendukung keahlian-keahlian yang sudah kita canangkan di atas, saudara akan dilengkapi dengan magang ke berbagai lembaga yang terkait untuk mendapatkan keahlian-keahlian yang ada di dalam akademik. Demikian saja kami sampaikan. Selamat bergabung dengan kami di jurusan HTN Hukum Tata Negara Islam Fakultas Syariah IAIN Batu Sangkar. Semoga sukses dan bahagia, sehingga masa depan sangat berarti bagi agama, nusa bangsa, dan secara khusus bagi keluarga. Amin. Billahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.